untuk kesebelasan ya. Yang satu itu untuk kori, yang satu untuk penyanyi dangdut gitu. Jadi totalnya ada 14 gitu ya. Itu ya. Ayo, oke. Ulan ada soundcard nggak sih? Soundcard Ulan lobet Kak Adi, belum dicas kan. Kan tinggal bisa dicas. Casanya nggak ada. Ya Allah, casanya nggak ada. Babang, tolong belikan sekarang, Babang. Jangan sampai Wulan itu kehilangan casannya. Kan bisa pakai casan handphone, Wulan. Enggak, casan yang itunya dibawa mama, casan Ya yang Allah, biasa. Mama ini ya. Mama yang mana itu? Apakah itu Mama Tika? Apakah Mama Nancy? Apakah Mama Apakah Mama Asna? Apakah Teh Uni? Nggak mungkin kalau Teh Uni lagi di Singapura, dia lagi happy ya. Oke, yuk. Gimana? Coba nyanyiin sedikit, banyak mamanya Wulan itu ya. Kita jadi harus jelas ini ya. Kalau menuduh tuh harus mamanya jelas, mama siapa ya. Oke. Yes. Oke. Coba sedikit bagian itu. Di mana nadanya Bang, kalau untuk Wulan, Bang? Oh, Bang Yutor sudah hilang lagi. Nggak apa-apa, nada yang nyaman aja. Engkau adalah harapan. Kurang tinggi. Engkau adalah harapan. Segitu. Engkau adalah tinggi banget Kak Adi. Harap impian cinta yang ku dambakan engkau. Engkau adalah harapan, impian cinta yang ku dambakan. Cinta yang. Cinta. Coba. Oke, emang susah bagian itu ya. Kak Adi aja lama ngapalinnya. Coba lagi. Engkau adalah harapan. Engkau adalah harapan. Engkau adalah harapan. Terus? Impian cinta yang Terus? ku dambakan, ku mohon padamu sayang. Susah banget notnya. Iya, oke ya. Tapi karena belum hafal aja, nanti kalau udah hafal banget itu sih sama Wulan pasti enak tenan ya. Wulan itu kan bajidoran aja enak banget. Itu WS siapa sih WS? Nggak tahu. Nggak apa-apa, biarin aja. Mungkin Kak Adi sih nggak perlu diblokir ya. Nggak apa-apa, harapannya mungkin sekarang WS lagi berulah nih ya. Tapi mudah-mudahan nanti kedepannya. WS itu singkatan dari Wulan Star tahu, tapi kayaknya Wulan Star nggak begitu deh. Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kedepannya tobat, terus jadi pecinta kita ya. Kalau sekarang agak rusuh ya udahlah ya. Mungkin dia pengen dinotis, nggak apa-apa. Kak Adibal maafin ya. Kak Adibal maafin dengan harapan mudah-mudahan ke depan dia jadi tobat ya. Tapi kalau sampai bulan depan masih nggak tobat, baru tuh ya, hajar. Ya, biarin dulu ya. Mungkin dia belum kenal kita. Kan karena karena tak kenal maka tak sayang ya. Siapa tahu setelah kenal jadi sayang ya. Kalau sudah kenal lama tak sayang, emang kurang ajar gitu. Ya udah, oke ya, oke. Gak apa-apa, kita nih orang-orang yang pemaaf dan penyayang ya. Ya gitu. Aman ya tuh ya. Nah kan jadi pada happy ya. Yuk. Coba WS tadi ngapain sih WS itu? Coba saya pengen lihat tadi komentarnya apa sih WS? Dia ngomong apa sih? Kak Adi nggak lihat tadi, skip. Tapi emang kalau komen-komen yang nggak enak tuh emang suka skip sama Kak Adi gitu ya. Mata Kak Adi tuh dilindungi oleh komentar-komentar yang tidak nyaman gitu. WS ngatain Zainul pansos, emang kenapa? Ya bagus dong bisa pansos, daripada kita pengen pansos terus nggak bisa pansos, nggak ada yang dipansosin. Emang kenapa? Ya nggak ada masalah, kita justru memanjat karir agar berhasil gitu ya. Ya kalau dibilang pansos ya, pansos tuh susah loh ya. Kalau saya dapat kesempatan pansos dengan Pak Jokowi, saya mau tuh pansos ya gitu. Tapi ya sekalipun itu pansos, ya emang kenapa problemnya? Ya kalau pansos dengan karya nggak ada masalah ya gitu. Podcast bicara bareng, iya. Emang Ulan merasa dipansosin? Enggak. Enggak ya, orang yang
yang dituduh aja tidak merasa dipansosin kok. Gimana coba WS, coba komennya bagaimana WS? Coba WS gimana Coba komennya WS, iya. Jangan dihiraukan Kak Adi, Bunda Suaibah. Iya, enggak. Kita cuman pengen ini aja, pengen komen lagi tuh. WS jawabannya apa? Yuk, kita senyumin aja ya. Oke, untuk Zailan, Wulan Star dan kalau Zainul itu apa sih nama ininya? Nama fanbase-nya Zainul sendiri? My Jane. Oh, My Zain. Oke. Untuk harusnya Jainulation. Generation. Jainulation. Jainulholic. Oh, enggak, Jainulation enak tuh, Jainulation. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau saya sih ya sebenarnya kalau ada orang-orang yang memang kemudian mendekat ke saya ya dengan segala tujuan ya memang kalau penyanyi itu harus mendekat ke komposer ya gitu. Terlepas itu niatnya memang berkarya atau mau pansos nggak ada masalah selama itu positif ya. Kalau pansosnya ngejelek-ngejelekin, merugikan, sebenarnya kayak sekarang di kita jadi bahas WS kan, jangan-jangan WS yang pansos ini di sini. Iya, pengen dinotis ya, WS. Pengen dinotis, ya nggak WS? Ngaku ya WS. WS. Ya, nggak apa-apa, kadang-kadang kita suka nuduh orang, jangan-jangan kita yang begitu. Ya, ya nggak apa-apa, mungkin dia mau ganti nama ya, jadi RS. RS. Wulan, gimana apa kabar? Tadi katanya ketemu, tadi kan kita ketemu sama ini ya. Tadi kita ketemu sama, tadi ada Kirking main ke rumah ya. Kirking main ke rumah, terus bareng dengan bunda-bunda dari mana-mana ya. Ada Wulan juga tadi ke rumah nganterin, ngucapin selamat ulang tahun gitu ya. Terus juga ngasih kue, Kirking ngasih kue, terus Kirlan juga bunda-bunda Kirlan juga ngasih kue gitu ya. Walhasil Kak Adi memang harus cek gula ini habis ini ya. Karena apa? Karena Kak Adi nyobain itu setiap kue itu Kak Adi cobain walaupun sedikit-sedikit ya gitu kan. Ya kalau gula itu aman Kak Adi makan tuh kue itu ya. Kalau itu kue bisa disimpan selama setahun itu Kak Adi simpen itu kue. Pelit amat Kak Adi ya. Tapi semua kue-kue yang dikirimkan tuh insya Allah berkah ya, termasuk kue dari semuanya yang tadi malam ngirim kue, terima kasih gitu ya. Terima kasih. Tadi datang, kemudian kita jelasin ya, tadi gimana? Dapat buket juga tadi ya, dapat buket loh gitu. Padahal tadi buketnya tuh niatnya buat Kak Adibal itu, tapi setelah ada Wulan dan Kirking, buketnya pindah deh. Harusnya tadi Wulan sama Kirking nggak usah dateng, jadi buketnya buat Kak Adi. Iya nggak sih? Ya, tapi alhamdulillah Adi tadi. udah nyawer kemarin malam. Apa? Iya, gara-gara Kak Adi nyawer nggak banyak yang ngegip tadi malam ya. Tapi banyak yang saweran online sih semalam. Gitu. Ya, gitu. Jadi tadi datang dengan damai. Kak Adi juga tadi kasih pencerahan gitu ya. Ayo jangan saling serang dong gitu. Jangan saling bully dong gitu. Karena apa? Karena semua tiga-tiganya itu adik-adiknya anak-anaknya Kak Adibal ya. Baik itu baik itu Kirking gitu. Wulan yang paling dulu sih gitu ya. Wulan tuh udah lama banget sama Kak Adibal dari zaman dia bulet gitu sampai sekarang cantik gitu ya. Gitu. Bukan berarti bulat tuh nggak cantik ya gitu. Maksudnya tetap manis sih dulu ya gitu ya. Tapi dengan tampilan yang sekarang kan lebih cantik ya gitu, lebih manja gitu ya. Kemudian setelah itu Kak Adibal kenal sama Kirking gitu ya. Terus jadi kenapa Kirking? Tidak anak-anak yang lain gitu maksudnya. Karena memang dari kompetisi memang Kirking itu orangnya sangat menyenangkan dan sangat nice. Ngajak ngobrolin masa depan, ngobrolin semangatnya apa. Jadi Kak Adibal tuh suka banget kalau ngeliat anak-anak muda yang bersemangat gitu. Ya, jadi makanya dari semuanya itu selain Izzat itu kemudian Kak Adibal tertarik untuk bekerja sama dengan Kirking gitu. Nah setelah itu baru kemudian di sanalah Wulan sama Kirking tuh bersahabat baik ya. Seru banget ngeliat persahabatan mereka ya gitu. Makan bareng, diajarin makan jengkol, ya seperti lagu di Aku Bahagia itu deh gitu.
diajarin makan jengkol, diajarin makan nasi tempong gitu ya. Dengan kepedesannya, kalau kepedesan itu jadi merah mukanya gitu ya. Terus itu awal perkenalannya dan Kak Adi ngelihat anak ini anak ini sangat menyenangkan ya gitu. Dan kalau lagi dibikin program spill ya namanya. Spill itu Iya, Kak. mereka tuh seru banget gitu. Sohib banget gitu. Maksudnya Kak Adi merindukan sebenarnya suasana-suasana seperti itu. Suasana-suasana yang memang akrab gitu ya. Kak Adi sih ngelihatnya gitu ya. Soalnya kan kalau memang dulu tuh konsepnya pacaran kan pasti jaim-jaim gitu ya. Kalau kamu tuh kan kalau ketemu Kirking tuh langsung gila gitu ya. Sohib, Kak Adi tuh jadi inget kalau lagi Kak Adibal ketemu Kak Eri gitu. Kak Eri, jadi emang beda banget sih kalau Kirking ketemu Wulan sama Kirking ketemu Zainul itu nuansanya beda banget. Kalau ketemu Zainul itu langsung mereka tuh kayak malu-malu gitu, kayak gimana gitu ya, kayak ada gimana gitu. Halo Bunda Preti, ya. Tapi kalau ketemu sama Kirking tuh memang Wulan itu kayak jadi diri sendiri gitu. Maksudnya udah ibaratnya mau kentut juga no problem gitu, nggak ada jaim-jaimnya gitu ya. Sebenarnya itulah yang memang membuat saya akhirnya tertarik untuk mengkolaborasikan Kirking waktu itu dengan Wulan gitu ya. Karena mereka itu cocok banget sebagai best friend gitu. Nah, tapi kemudian ya namanya juga namanya juga fanbase. Mereka ini juga nggak ada masalah tadinya kalau memang tiba-tiba kemudian Kirking sama Wulan tuh tiba-tiba mungkin ada yang berkelanjutan gitu ya. Dulu nggak ada masalah, tergantung Wulan sih ya. Kalau masalah perasaan sih tergantung yang ngejalanin ya. Tapi kalau Kak Adi ngelihat kalau lagi sama Kirking tuh emang persahabatan mereka itu sangat menyenangkan untuk dilihat, ya. Natural gitu, nggak dibuat-buat gitu ya. Justru bener setuju. Karena ya biasanya kalau sama sahabat tuh begitu, Kak Adibal tuh kangen terus dengan suasana itu ya. Justru belakangan ini tuh jadi kaku setelah apa? Karena karena dikait-kaitkan seolah-olah mereka pacaran, padahal mereka tuh nggak pacaran. Dari awal memang nggak pacaran, emang sahabatan gitu ya. Kalaupun memang misalnya kemarin sempat mau pergi ke Filipina yang nggak jadi itu gitu ya. Itu semata-mata karena memang waktu itu mau syuting video klip kan Wulan ya. Mau bikin Aku Bahagia tuh pengen ada gambar yang diambil di Manila, beneran di Manila gitu, bukan di LED di Manila. Tapi karena sesuatu dan lain hal waktu itu akhirnya Wulan nggak jadi berangkat gitu ya. Tapi ya biasalah ya, ada salah-salah paham tipis-tipis, tapi itu bukan salah paham karena pacaran, bukan, itu lebih ke sahabat gitu ya. Jadi memang dari awal memang konsepnya mereka tuh berkawan, bersahabat gitu ya. Dan saya agak kehilangan itu sih belakangan ini karena Wulan tuh belakangan jadi takut kalau mau ketemu Kirking juga jadi sungkan kalau ketemu sama Wulan, sayang aja gitu. Jadi makanya tadi kita ngobrol sama bunda-bunda Jailan, sama bunda-bunda Kirlan, kita bilangin sebenarnya saya tuh sayang loh sama Kirking itu ya, pengen berkembang, kan kita bangga juga ya ada penyanyi ganteng dari Filipina gitu ya, terus nyanyinya dangdut pula gitu kan, biar lebih maju nanti dangdut di sana, mungkin kita nanti bisa bikin dangdut berbahasa Tagalog gitu. Ya, dangdut berbahasa Tagalog kan seru. Terus Wulan tiba-tiba selain di Indonesia bisa lebih dikenal di Filipina, kenapa tidak? Sebenarnya tujuan utamanya adalah itu, gitu ya. Terus cuman dengan apa ya, Kirking tuh suka curhat, saya tuh bingung. Kadang-kadang mau dekat sama Wulan itu suka dibully, gitu. Wulan juga kadang-kadang mau ketemu Kirking takut dibully, kan kasihan mereka ya, gitu. Kan kasihan mereka itu. Padahal mereka tuh memang sahabat baik, gitu. Sahabat baik. Tadi saya jelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Kirking itu kan di manajemen Indosiar ya. Ya, di manajemen Indosiar kan ya. Jadi artinya kalau mau bikin kapelan yang sifatnya entah itu kapelan itu misalnya romantis atau apa, kan kita harus izin gitu loh. Harus izin tuh bukan hanya izin boleh apa tidak, tapi waktunya ya. Tolong diluangkan waktunya, tolong diluangkan misalnya untuk bikin konten. Nah, permasalahannya itu yang sulit sehingga kayaknya hampir mustahil untuk diwujudkan kalau yang namanya couple romantis tuh agak sulit gitu ya. Agak sulit diwujudkan, kenapa? Karena belum tentu juga dari pihak manajemennya Kirking itu setuju. Yang pertama itu, kedua belum tentu juga waktunya ada
gitu. Nanti kalau emang nggak ketemu-ketemu, dibilangnya berantem, kan kasihan lagi, kan? Nah, tapi kalau sahabat kan kalau biasa, kalau nggak ketemu, terus kali ketemu cipika-cipiki apa dan apa namanya akrab kan nggak ada masalah kalau sahabat, ya. Kalau namanya kita dibilang ada hubungan yang khusus gitu ya, kalau nggak ketemu seminggu, kan nanti pada kekurangan vitamin bunda-bundanya, gitu ya. Jadi memang tadi juga ngobrol sama Kirking juga. Kirking tuh memang lagi belum kepikiran juga untuk pacaran-pacaran. Dia tuh memang pengen berkawan baik sama Wulan karena memang Wulan itu adalah kontestan yang sangat banyak berkomunikasi sama Kirking selama kompetisi. Jadi dia merasa Wulan itu kayak bestie gitu, kayak soulmate gitu dan memang dia tidak mau kehilangan itu gitu ya. Ya nggak Wulan? Betul Kak Adi. Ya, tapi itu tadi alhamdulillah, ini ya si afternoon ya, kita lagi bahas ini ya, jangan bawa selfie Lesti dulu ya. Ya, jangan jadi spammer ya. Oke, kita nggak bahas itu dulu ya sekarang ya. Gitu. Kita lagi bahas mengenai Kirlan, Zailan yang semoga semuanya bisa berkolaborasi, bisa berdamai gitu. Jangan saling bully. Kasihan Wulannya juga, kasihan Kirikingnya juga, kasihan Zen juga gitu. Ya, nih Indra juga jangan kompor ya, nggak boleh ya. Pokoknya nanti saya marahin nih kalau yang komen-komen kompor-kompor saya omelin ya. Tapi tidak dimarahin, hanya diomelin aja ya gitu. Kecuali kalau memang mau dinotif sama Kak Adi, baru ya. Pokoknya kalau yang komen-komen nggak bagus itu saya anggap itu kompor ya gitu. Karena apa? Karena tiga-tiganya itu Kak Adi deket gitu. Kak Adi deket gitu. Maksudnya dan Kak Adibal juga harus hati-hati membicarakan ini. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian satu sama lain merasa tidak dibela gitu. Karena dengan kehadiran fanbase itu penting banget sih Wulan ya. Betul Penting Kak banget Adi. gitu ya. Semua artis bukan hanya Zailan, bukan hanya Kirlan, kehadiran fanbase apalagi yang loyal gitu. Yang loyal seperti bunda-bunda Kirlan dan Zailan itu nggak mudah gitu ya. Itu nggak mudah gitu ya. Saya juga terima kasih ya dengan semua bunda-bunda yang udah support gitu ya. Jangankan disupport sampai ngasih makanan, ngasih uang atau apa atau barang-barang, disupport doa pun kita terima kasih gitu ya. Jadi makanya tadi kita ngobrol, alhamdulillah bisa diterima dengan baik oleh bunda-bunda Kirlan. Kata bunda-bundanya adalah kita juga cinta damai, kita juga nggak ada masalah kok dengan itu gitu. Cuman kadang-kadang ada yang ngompor-ngomporin gitu, ada yang suka mengadu domba lah ibaratnya gitu ya. Padahal dari merekanya sih aman-aman aja. Dan saya yakin itu adalah bisa jadi, nah itu Kirking juga lucu ya, dia tuh beda banget sih sama si Zen ya. Kalau Zen itu kan orangnya pembawaannya kalem, cool gitu ya, pembawaannya tuh banyak diem atau apa. Nah kalau si Wulan itu kalau sama si Zen itu dia tuh mendadak jadi kalem juga gitu ya. Nah begitu dia ada Kirking itu sengklek dia jadi itu, maksudnya jadi apa nggak seneng ya ngelihat mereka bahagia dengan gitu. Kak Adiba lu seneng banget ngelihatnya gitu, seneng banget ngelihatnya, maksudnya mengenai apakah nanti Wulan sama siapa-siapa itu kan haknya Wulan dan jodoh di tangan Allah ya. Jadi karena mereka juga masih jauh lah menikah itu, belum, masih berkarya gitu ya. Jadi saya tadi juga akhirnya bertemu dengan bunda-bunda Kirlan dan mereka juga support kok, mereka support Jailan kok. Mungkin yang Kak Adi kenal sih bunda-bunda Kirlan tuh support Jailan juga, mereka akhirnya paham gitu. Oh iya gitu. Saya bilang juga karena kalau Kirking itu kan ada manajemennya. Agak sulit buat Kak Adi kalau memang misalnya tiba-tiba mau bikin gini, mau bikin gitu, mau bikin gini, mau bikin gitu, karena itu etikanya adalah kita harus seizin manajemennya gitu. Dan bisa jadi sih manajemennya itu juga punya planning lain gitu. Itu ya. Itu yang nomor satu kita sudah sampaikan tadi ke Kirking, ke Wulan, ke Bunda Kirlan. Alhamdulillah bisa dimengerti. Tadi bunda siapa aja yang datang tuh Wulan? Ada Mama R tadi. Ada Mama R, Ada Bunda Mama Erna. Mama Erna tuh kuenya enak banget sih Mama Erna. Itu kue lumpur surganya itu tidak terlupakan ya. Apalagi coba, siapa lagi tadi Bunda Ius ya? Bunda Ius, ada Mama Ida. Mama Ida, siapa lagi? Bunda Delima. Mama Delima. Bunda Delima. Delima, oh Delima. Siapa lagi? Terus ada Kak Anas juga. Iya, Kak Anas ya. Iya.
Ya, kan kalau suatu saat tiba-tiba kita kumpul-kumpul gitu ya, kan nggak ada masalah gitu. Maksudnya ya ada yang suka dengan mungkin Kirlan gitu, ada yang suka dengan Kirkingnya doang, Kingster, ada yang suka dengan Wulannya doang gitu ya. Terus mungkin ada juga Maizen, kan kalau kumpul jadi rame gitu ya. Kalau arisan itu kan jadi banyak gitu ininya ya, dapat arisannya kalau yang kumpul banyak ya gitu. Kakak Wulan, kalau Wulan disakiti lagi kakak adik, emang Wulan udah pernah disakiti siapa aja? Emang Suharni tahu Wulan disakiti siapa saja? Yang pasti saya yang sering marahin Wulan itu ya. Menusuk. Iya. Kirking atau Zen kalau mau masuk boleh loh ya. Ya, gitu. Live seru, insya Allah Rabu ya. Tapi Zen katanya Rabu tuh belum tentu balik sih. Bisa jadi sudah balik atau bisa jadi belum gitu. Katanya balik hari Rabu Kadi. Belum tahu sih Kak Adi kemarin bilang kalau memang misalnya masih kurang sehat atau keluarga masih pengen Zen di rumah nggak apa-apa. Kan sesekali kan Zen juga nggak apa-apa. Apa namanya me time gitu ya kan. Jana juga semalam nggak datang juga nggak apa-apa kan. Tapi tetap fotonya kita pajang ya. Karena dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama, gitu ya. Gitu. Iya nggak sih Wulan? Betul Kadi bang. Ya. Terus gimana Wulan mengenai Kirking, setuju ya gitu ya? Setuju Gitu. banget Karena, tadi. ya, karena Kak Adiwal juga masih pengen gitu menggali-gali peluang-peluang kerjasama dengan Kirking ya gitu. Kalau untuk nyanyi mah aman ya. Maksudnya Indosiar sih memberikan keleluasaan saya untuk memang bekerja sama, saya bikinin lagu atau apa. Tapi kalau untuk bikin kabel-kabelan itu manajemennya belum tentu juga setuju ya gitu. Dan karena jadwal Kirking itu juga udah mulai sibuk. Kapan mereka ketemunya gitu ya? Ya paling nanti kalau ketemunya kalau lagi program-program bareng gitu ya, kayak misalnya Jumat Keramat itu nggak apa-apa ya. Nah berbeda dengan Zain gitu loh. Berbeda dengan Zainul, kita bicara Zainul ya. Kalau Zainul tuh memang udah bergabung dengan Maxi Musik, itu yang pertama ya. Udah bergabung dengan Maxi Musik dan manajemennya juga dari pihak manajemennya Zainul tuh memberikan keleluasaan sepenuhnya sama Kak Adi untuk ya udah Zain tuh tolong di-create aja Kak, mau dibikin gimana. Bahkan kalau ada kerjaan pun nggak apa-apa Kak, lewat Kak Adibal juga nggak ada masalah. Jadi Kak Adibal tuh diberikan keleluasaan untuk mengolah Zain sedemikian rupa. Ibarat kata kalau Zain tuh lagi tidak ada kegiatan sama Wulan sama anak-anak NS, Kak Adi suruh ke rumahnya Kak Adi tuh, ke studio Kak Adi gitu ya, buat apa namanya ngumpul sambil ngapalin lagu-lagu baru, entah itu untuk live seru atau untuk single gitu ya. Jadi Kak Adi support banget dan memang konsepnya memang berbeda dengan Kirking gitu. Biar berbeda, kalau memang misalnya dengan Kirking itu temanya lebih kayak yang lucu-lucu, ceria-ceria segala macam, sama Zain tuh memang temanya romantis gitu. Ya silahkan Rahman ya. Emang temanya romantis kalau sama Zainul itu. Nah kalau memang kemudian banyak yang baper, berarti temanya berhasil gitu loh. Berhasil gitu. Memang kita suruhnya memang temanya yang kan udah kangen juga ya tema-tema. Jadi jangan sampai sama dengan yang Kirlan gitu. Kita bedain sengaja ya. Karena Jen itu juga memang dia orangnya agak pemalu, agak pendiam juga. Tapi kadang-kadang sengklek juga sih kadang-kadang ya. Gitu. Maksudnya kalau lagi kumat gitu ya, sama kayak Kak Adi kalau lagi kumat kadang-kadang jogetnya itu cenderung memalukan kayak yang tadi malam ya. Kak Adi nonton joget dan Kak Adi di TikTok tuh Kak Adi malu loh. Kok gua gitu ya gitu, bukan Kak Adi banget kayaknya. Nah Zainul sebenarnya agak-agak mirip sama Kak Adi kelakuannya gitu. Kadang-kadang kalau lagi kebawa kalem itu kalem gitu, tapi kalau lagi kebawa sengklek juga gitu ya. Nah, kalau Kirking kan bisa sengklek kapan saja dia. Nah, kalau kita tuh tergantung kodamnya lagi ada apa enggak gitu. Kalau kodamnya lagi datang bisa sengklek juga gitu ya. Gitu. Terus, nah kalau kemarin kan sudah saya rilis, misalnya singlenya Kirlan ya, Aku Bahagia dan Feeling gitu. Nah, sekarang kan memang saatnya saya mikirin Zailan gitu loh. Kita siapin. Iya, jadi udah bisa goyang sekarang ya. Udah bisa goyang, alhamdulillah. Harus belajar goyang ya. Katanya mau punya anak 14 nggak bisa goyang repot ya. Lain lagi pembicaraannya ya. Jadi kalau
Gara-gara bajidoran si Jen jadi sengklek. Jadi jebol atuh Desi ya. Mari kita tertawa dulu. Ini baby ratu Lana. Mari kita tertawa dulu. Yulianti ya. Oke, kodamnya Zen nular ke Wulan gitu ya. Yang tadinya apa namanya? Mungkin kodamnya tuh kuda terbang gitu ya. Apa namanya? Udah petir sekarang. Begitu sama Wulan kodamnya jadi berubah jadi keong racun atau apa namanya? Apa yang lucu-lucu sih? Rawa Kucing gemoy. rontek. Apa? Rawa rontek. Gitu. Jadi apa namanya? Zen itu kita bentuk sesuai dengan karakternya. Sebenarnya bukan Zen aja sih. Semuanya itu kita bentuk sesuai dengan karakternya. Ram sesuai dengan karakternya. Rian sesuai dengan karakternya gitu ya. Terus Jana sesuai dengan karakternya. Termasuk Zailan gitu. Termasuk Zailan yang memang tema yang kita usung itu adalah romantisme gitu. Artinya kita di sana tuh memang lagunya yang baper-baper, jatuh cinta atau apa. Dan kalau kemudian banyak yang suka atau malah mendoakan mereka ke arah yang lebih, ya itu kan haknya yang suka gitu loh. Nggak kita bisa bunda-bunda berharap berjodoh gitu. Ya nggak ada masalah juga gitu ya. Kan jodoh itu tergantung yang jalaninya dan tergantung Tuhan gitu ya. Ada orang yang sudah 10 tahun pacaran belum tentu jodoh gitu loh. Kalau emang tiba-tiba mereka berjodoh kenapa tidak gitu. Saya juga nggak ngelarang-larang sama siapapun ya. Entah sama si Zen, entah sama siapa gitu ya. Tapi jangan dibully-bully juga, jangan kayak kemarin misalnya Ram tiba-tiba deket sama Wulan, dibully Ramnya. Kan jadi takut Ramnya sama Wulan, nggak gitu konsepnya ya. Nggak gitu konsepnya. Jadi nanti orang malah jadi takut deket-deket sama Wulan. Kan malah repot saya. Ya. Gitu. Kan urusan deket sama tidak deket itu kayak Kak Adi tuh terus terang ya. Kadang-kadang sama Kak Eri tuh lebih deket loh daripada sama pacarnya Kak Eri. Tapi apakah pacarnya Kak Eri cemburu? Kagak, karena dia tahu kita sahabatan. Ya. Ini sahabat adalah maut itu nggak ada. Ya. Nggak ada itu. Parah banget ya. sih, kan. Jangan sampai ada. Mungkin bisa saja, tapi kalau namanya sahabat itu biasanya adalah soulmate ya gitu. Gitu ya. Jadi saya juga agak khawatir aja tiba-tiba nanti kalau semua yang dekat sama Wulan itu kemudian dikomplain atau gara-gara baju samaan gitu, nggak sengaja, kok kapelan gitu. Ya, terus tiba-tiba nanti Kak Adibal sering kapelan sama Wulan, nanti Kak Adibal pula yang dibully. Ya, nggak ada masalah sih kalau Kak Adibal. Kalau Kak Adibal sudah punya kodam anti bully. Kodam anti bully ya, gitu. Menyala kodamku. Iya, gitu ya. Ya sama gitu. Apa namanya? Ya kalau Wulan sendiri gimana sih? Sebenarnya gimana sih? Masih ini ya. Jadi saya juga bilangin ini biar Wulan tuh nggak perlu takut lagi sama siapa aja, berkawan, dekat segala macam atau apa ya gitu. Ini kan. Udah ngasih penjelasan. Ya ini kan kesempatan ya. Nanti bisa dekat sama Bang Hari, bisa dekat sama Bang Gunawan. Kan kita kalau di entertainment itu nggak bisa yang terlalu eksklusif gitu juga sih ya. Kita tuh males banget kalau ketemu orang yang terlalu eksklusif yang maunya berkawan sama orang-orang tertentu aja gitu ya. Oke, gitu. Maunya maunya berkawan sama orang-orang yang dia mau aja nggak bisa gitu. Jadi saya sih ngajarin Wulan emang ayo berkawan sama siapa. Coba nyanyi senyumlah untukmu sebentar. Senyumlah coba. Senyumlah untuk semua orang. Oke. Tapi hatimu jangan. Iya, artinya senyumlah ke semua orang, berkolaborasilah dengan semua orang, tapi hati dijagain. Iya, itu maksudnya gitu ya. Karena entertainment, namanya juga entertainment, harus menyenangkan, harus ada orang yang menyenangkan. Setuju nggak sih? Setuju nggak sih? Gitu. Coba ada yang mau nanya nggak? Sampai sana ada yang mau nanya nggak? Nanya-nanya teman-teman yang mau nanya Iya. silakan komen. Harapan saya mudah-mudahan Kirlan dan Zailan itu bisa akur, bisa berkolaborasi nanti untuk membesarkan masing-masing idolanya. Kalau memang tiba-tiba kedekatan misalnya Zailan dengan Wulan itu membawa rezeki buat Zailan, kenapa tidak? Alhamdulillah. Atau kedekatan Kirking dengan Wulan membawa rezeki buat Wulan dan Kirking, alhamdulillah, kenapa tidak gitu loh. Ya enggak sih?
alangkah indahnya dunia ku rasakan jika itu terjadi. Iya nggak? Ya nggak? Oke. Ya gitu ya. Jadi kita kan nanti kalau memang tiba-tiba misalnya Zainul keluar album didukung oleh semua, Zailan, Kirlan, Wulan Star, Maizen, semuanya kan seru gitu. Atau tiba-tiba Kirlan keluar single, udah kasih contoh tuh kemarin ya dengan datangnya Kirlan keluar single, sudah dikasih contoh dengan Zailan datang mensupport segala macam atau apa gitu ya. Terus nanti berikutnya Zailan keluar single, Kirlan datang mensupport, itu kan indah sekali kalau bisa begitu. Dan harusnya bisa. Harusnya bisa. Gitu, harusnya Amin bisa paling ya. serius. Karena saya tahu semua bunda-bunda yang sudah meluangkan waktunya dan hatinya untuk anak-anak didik saya itu adalah mereka-mereka yang baik hati dan penyayang gitu. Ulan itu sudah dicas belum itunya? Apa namanya? Chargernya. Ulan. Nggak ada charger. Udah, kalau enggak nanti habis ngobrol kamu kesini aja, nge-lab dari sini aja. Oke. Ya udah nanti aja Wulan nyanyi-nyanyi ya. Dari Wulan, dari bunda-bunda mungkin ada yang ada di sini, mungkin ada yang masih kepo, mungkin penasaran, ada Iya, mau pendapat, nanya ada apa? masukan. Mumpung lagi Ayo, boleh yuk. tanya-tanya tentang perpenbesan. Ya. Terima Kak kasih Dibal sih banyak. pengennya deket ya sama semua pihak yang memang pencinta dangdut ya, bukan hanya penyanyinya, juga penggemarnya gitu ya. Dramus Jailan best banget Kak Adi, alhamdulillah. Itu kerja keras banget mereka ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita setidaknya setiap bulan minimal kita bisa bikin dramus yang lebih serius ya Wulan ya. Betul, amin ya Allah. Kita pikirin ceritanya. Kira-kira episode berikutnya kita ceritanya apa ya? Coba ada yang usul nggak Ayo, sih? ada usulan nggak? Judul ceritanya apa? Masa depan. Masa depan, ya. Wow, itu usulan Wulan kali. Suara hati Wulan. Emang masa depannya siapa ya? Mulai lagi dah. Mulai lagi dah. Emang masa depannya siapa? Gimana? Haters adalah maut. Enggak lah. Haters itu on the way to lovers, gitu ya. Jadi saya selalu pesan sama juga murid-murid saya, nggak apa-apa ada haters. Mending ada haters daripada nggak ada sama sekali ya. Nanti haters kalau udah kenal jadi sayang ya. Kita harus pandai-pandai menyikapi haters, gitu ya. Karena haters itu adalah fans yang tertunda kalau menurut Kak Adi. Kirain haters adalah maut. Apa? Kirain haters adalah maut. Ya karena nggak tahu ya Kak Adibal sepanjang Kak Adibal berkawan sama temen ya, ada beberapa yang tadinya tuh musuhan terus tiba-tiba jadi sahabat baik gitu loh, baik banget malah. Ada pernah yang ngalamin nggak sih gitu tadinya temen yang kayaknya resek segala macam terus semua orang nggak suka sama dia gitu. Terus Kak Adibal coba untuk paham mengerti segala macam, lama-lama jadi temen yang memang sohib banget gitu. Ada yang ngalamin nggak sih kayak gitu? Kak Adi beberapa kali kayak gitu. Oke. Apa nih? Drama cinta segitiga. Oh cinta segitiga katanya. Tentang gadis bujang desa, lucu Kak Adi. Gadis bujang desa. Berarti kalau cinta segitiga yang main tuh Wulan, Wulan, Zainul sama Wa Asep ya. Wa Asep sebagai orang ketiga. Oh, katanya temanya awalnya berantem terus ujung-ujungnya malah saling suka. Apa tuh? Ya. Terima kasih. Tadi Ansul mana kok nggak main? Main dong. Oh main tadi ya? Main. Oh gitu. Babang, minta mic-nya 2 dong bang. Buat Wulan bang. Oke, bye. Kok bye? Kamu main. Oh, Nanti main. Kamu sini minta mic-nya. oke. Coach kemarin Rara kena jedot mic. Oh iya tahu ya. Iya siap. Thank you juga Kak Ratna Dewi. Kak Adi mengerti perasaan bunda, ya Allah ini Bunda Yasiraman Dasa sudah tebak. Tapi menurut saya itu lagunya memang cocok. Nanti kan yang paling belakang tadi gimana Wulan liriknya? Bahagiakanku terus deketin. Aku berikan seluruh cinta padamu sayang. Terus Kau segalanya, semoga kita nanti bisa diganti. Semoga Zailan
selalu bersama. Oh, bunda-bunda itu langsung akan ngasih paus dan singa kayaknya ya. Ya. Emang Zen lagi live? Emang Zen lagi live? Iya, amin, mantep. Sebentar ya, Wulan biar di setelin mic-nya dulu. Iya, ya Wulan, mic-nya. Mana Wulan? Ya ampun, oke. Wih, aku lucu kan? Sesuai ini. Iya, oke. Ya, tapi tapi memang saya sepikiran si lagu tadi itu kan memang ini ya. Lagu tadi itu kan memang apa namanya romantis banget ya. Namanya juga pemenang cinta gitu ya. Kamu pemenangnya. Kamu asik. pemenangnya. Lalu lagu-lagu Kak Adi hampir semuanya cocok dengan kisah Jailan gitu ya. Emang ya? Iya. Kita absen ini bunda-bunda ya, Bunda Yesi Ramanda. Oh, mantap Bunda Yesi ya. Nyala Bunda Yesi. Siapa lagi Bunda, siapa lagi yang di absen, ayo ya. Oke, tadi kamu sudah kenalan sama itu, nanti Kak Auni kamu follow ya. Siap, Kak Auni. Itu Kak Auni Juragan Faust tuh, Kak Ratna Dewi. Wow, dikasih tumpeng. Dikasih tumpeng ya, gitu ya. Kalau di dunia nyata yang rajin ngasih tumpeng itu adalah Bunda Tika. Di dunia Singapura, di dunia TikTok, tadi kita dikirim tumpeng sama kakak Ratna. Yeay. Oh, Bunda Tika langsung absen ya. Ye. Bunda Tika, terima kasih untuk tumpeng-tumpengnya. Semoga tumpeng-tumpeng yang mengenyangkan kita itu mendatangkan berkah buat Bunda pastinya yang sudah sangat baik hati ya. Ini Kak Ratna Dewi langsung mendapatkan ini loh, lencana pemberi hadiah nomor 1 loh, mantap ya. Dan semoga Bunda Tika selalu sehat, selalu sayang sama anak-anaknya. Kalau Bunda Tika itu ya, dia itu tidak hanya Jailan, dia sayang juga sama Jaram, sayang sama Gen S, dan tentunya sayang sama Kak Adibal juga ya. Ya tadi aja bawa bolen, ini bolennya Masin yuk. Setiap ada Bunda kita makan bolen yuk. Bolen by Bunda Tika. Iya. HP-nya udah merah bang, gimana bang caranya bang? Cas, Om. Agar bisa ngecas bang. HP-nya sudah berwarna merah. Ini? Yang itu. Ya ini ya. Bebe. Ansul, Ya, main suling lagi dong, lagu apa gitu? Iya nih. berkali-kali ya, coba ya. Berkali-kali? Boleh? Itu. Uh. Kalau berkali-kali tuh kita nyanyi terus secara main suling bisa gak sih? Aman nggak? Latensi pasti. Tabrakan Latensi nggak? itu. Tabrakan pasti, Mas. Oh, ya udah. Tapi sudah hafal kan lagu berkali-kali kan? Insya Allah hafal udah. Ya udah. Kalau nggak gini, kalau nggak gini, dari depan sampai rap 1 sampai interlude itu Kak Ansul yang ngisi sulingnya. Rap 2-nya ke belakang kita yang isi. Pakai musiknya ganti-gantian gitu. Nggak bisa, tetap delay. Musik dari sini delay juga. Ya udah gini aja deh kalau gitu. Kalau gitu Kak Ansul main dulu full. Setelah Oh, itu iya. kita nyanyi duet sama si Oh Wulan. iya betul. Oke. Boleh. Silakan Kak Ansul. Kita penasaran banget nih berkali-kali versi Ansul gimana ini. Masya Allah. Wow. Awas kalau nggak bagus ya. Iya. Bang, kalau dia nggak bagus bang, tolong ganti dengan si itu. Bagus juga namanya Andi Muhammad Nur. Bagus tuh. Ya. Ini juga orangnya. Oh gitu juga. Oh kamu juga itu. Ya Tuhan gitu ya. Terus berarti transfernya double suka itu ya. Oh iya namanya bener-bener. Siap, saya izin mainin, Mas. Oke silakan. Siap. Oke lah ya. Bunda-bunda Jailan jangan lupa untuk follow Bang Ansul. Bekerja dengan 3 langkah, bantu Karena Bang lancarkan Ansul ini susah adalah BAB. sosok di balik lagu-lagu Jailan, Wulan Permata dan semuanya ya. Silakan. Ya. Betul.